Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai aspek penilaian hasil belajar. Nah, sebagai pengantar saya akan menjelaskan mengenai taksonomi. Nah, di sini taksonomi merupakan suatu klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Dalam bidang pendidikan, taksonomi digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan instruksional. Nah, taksonomi tujuan pembelajaran adalah pengelompokan tujuan pembelajaran yang meliputi kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Teori ini dikembangkan oleh Benjamin Bloom. Selanjutnya itu aspek-aspek hasil belajar. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah kognitif, di mana kemampuan menyatakan kembali suatu konsep atau prinsip yang telah dipelajari dan kemampuan intelektual. Yang kedua adalah aspek afektif, di mana ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Yang ketiga adalah psikomotor, di mana ranah yang berkaitan dengan keterampilan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar. Aspek yang pertama itu aspek intelektual atau yang dikenal dengan ranah kognitif. Di sini terdapat 6 jenjang yang telah dikembangkan oleh taksonomi Bloom. Yang pertama itu aspek knowledge atau pemahaman, di mana dengan kode C1, yang kedua adalah comprehension dengan kode C2, application dengan kode C3, analysis dengan kode C4, synthesis dengan kode C5, dan evaluation dengan kode C6. Yang pertama adalah knowledge atau remember, di mana kemampuan untuk mengenal atau mengingat kembali suatu objek, ide, prosedur, dan lain-lain. Contohnya yaitu mengetahui pengertian dari suatu topik, mengidentifikasi karakteristik, menyebutkan contoh, memilih jawaban yang sesuai, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah comprehension atau understanding, di mana pengetahuan terhadap memahami instruksi dan menegaskan kembali pengertian atau makna ide atau konsep yang diajarkan. Contohnya itu menjelaskan gagasan pokok, membandingkan, menguraikan pengertian, mengemukakan pendapat berdasarkan topik, dan lainnya. Selanjutnya itu application atau applying, di mana pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu melakukan percobaan, menghitung kebutuhan, membuat peta, membuat bagan, dan memecahkan masalah. Selanjutnya adalah analysis atau analyzing, di mana kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. Contohnya, merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi, menganalisis sumber teks, mendiagnosis masalah, dan lainnya. Selanjutnya adalah sintesis atau evaluation, di mana kemampuan ini menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria, ataupun patokan tertentu. Contohnya menilai hasil belajar, memvalidasi instrumen penelitian, mengkritik hasil produk, dan lainnya. Selanjutnya itu evaluation atau creating, di mana mempertimbangkan dan menilai benar salah baik buruk. Contohnya menceritakan apa yang terjadi, menghubungkan suatu arti, menentukan lokasi, mendeskripsikan sesuatu, dan menguraikan apa yang terjadi. Adapun teknik penilaian dalam ranah kognitif ini ada 4. Yang pertama adalah tes tulis, yang terdiri atas pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, uraian, dan penjodokan. Yang kedua adalah tes lisan, berupa tanya jawab. Yang ketiga penugasan, yang dapat dilakukan secara individu dan atau kelompok. Dan yang keempat adalah portofolio, di mana bentuk dari portofolio ini berupa dokumentasi atau sertifikat sebagai bukti capaian kompetensi atau prestasi. Nah, aspek kedua adalah aspek sikap atau nilai, atau yang lebih dikenal dengan nama ranah efektif. Ada 5 jenjang dalam taksonomi Bloom. Yang pertama itu receiving, kode A1, responding A2, valuing A3, organization A4, dan characterization A5. Nah, untuk receiving sendiri, ini adalah kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulasi yang tepat. Juga kemampuan untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain. Contohnya, memberikan pendapat terhadap penjelasan orang lain, menunjukkan respect terhadap pendapat orang lain, menyatakan dukungan, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah responding atau merespon,
di mana kemampuan berpartisipasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi dan mengambil tindakan. Selanjutnya, contoh dari responding ini itu mematuhi peraturan, berperan aktif dalam pembelajaran kelompok atau praktikum, menawarkan bantuan, menyumbangkan ide, dan lainnya. Selanjutnya adalah valuing, di mana kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan yang kurang baik dari suatu kegiatan atau kejadian dan mengekspresikannya ke dalam perilaku. Contohnya mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pelajaran, menghargai karya seni, memilih hal yang benar, ikut serta dalam proses belajar, dan lainnya. Selanjutnya adalah organization, di mana mengharmonisasikan berbagai perbedaan nilai yang ada dan menyelaraskan berbagai perbedaan. Contohnya menyusun sistem kerja dalam kelompok, mengkoordinir teman kelompok, dan lainnya. Selanjutnya adalah characterization, di mana tingkah laku yang ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi. Nilai-nilai yang telah berkembang sehingga tingkah laku lebih mudah untuk diperkirakan. Contohnya, menunjukkan sikap percaya diri atau disiplin, melibatkan diri dalam pembelajaran, bertindak tegas, menunjukkan kemampuan, dan lainnya. Nah, untuk teknik penilaian dan peran efektif sendiri itu ada 3. Yang pertama itu penilaian antar teman. Nah, di sini dalam penilaian antar teman saya sudah melampirkan contoh format untuk lembar penilaian antar teman, di mana terdapat pernyataan dan jawaban ya tidak. Jadi, suatu individu akan menilai temannya dengan pernyataan ya dan tidak. Misal teman saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas, yaitu ya dan tidak. Begitu pula seterusnya. Kemudian skornya akan dihitung. Yang kedua adalah penilaian diri, di mana saya sudah melampirkan formatnya seperti yang tertampil di sini. Itu saya selalu berdoa melakukan aktivitas ya atau tidak. Nah, penilaian diri ini suatu individu menilai dirinya sendiri sesuai apa yang dia lalui atau dia rasakan. Selanjutnya, teknik penilaian dalam tanda efektif ini adalah wawancara dan atau observasi. Di sini saya melampirkan contoh format hasil observasi, di mana terdapat waktu yang terdiri, catatan perilaku, ujar sikap, keterangan, dan tindak lanjut. Semisal di sini ada nama peserta didik baru, perilakunya itu tidak mengikuti ibadah yang diselenggarakan di sekolah. Nah, bukti sikap yang termasuk ini adalah ketakwaan, sehingga tindak lanjut penggunaannya. Selanjutnya kita masuk ke ranah psikomotor atau aspek keterampilan. Di sini juga terdapat 5 jenjang. Yang pertama meniru, kedua manipulasi, ketiga presisi, yang keempat kalkulasi, dan yang kelima naturalisasi. Dalam meniru itu artinya mengartikan rangsangan atau sektor menjadi suatu gerakan motorik. Mengamati suatu gerakan, kemudian mulai melakukan respon dengan diamati berupa gerakan meniru, penuh peniruan, spesifik, dan tidak sempurna. Contohnya itu kepekaan terhadap rangsangan, mengikuti gerakan yang diberikan, mengulangi gerakan yang dicontohkan, menunjukkan anggota tubuh yang disebutkan untuk ditunjukkan, dan lainnya. Selanjutnya itu manipulasi, di mana menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Contohnya itu bereaksi terhadap perintah, menanggapi perintah, membuat gerakan sesuai petunjuk, dan lainnya. Selanjutnya adalah presisi. Presisi ini memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Contohnya itu konsentrasi untuk menghasilkan ketepatan, menyempurnakan gerakan yang salah, memposisikan suatu gerakan sesuai dengan gerakan yang tepat. Yang selanjutnya adalah artikulasi, di mana menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan, atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Contohnya, bekerja berdasarkan pola, menggabungkan gerakan yang acak, mengembangkan gerakan, dan lainnya. Selanjutnya adalah naturalisasi. Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan dengan
dilakukan secara rutin. Pengalamiahan ini merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotor. Contohnya itu menghasilkan karya, mendesain produk, mengoperasikan suatu alat, dan lain-lain. Nah, teknik penilaian dalam ranah psikomotor ini ada 3. Yang pertama, nilai praktik atau kinerja. Di sini saya tidak menampilkan rubrik penilaian praktik di mana terdapat indikator yang akan dicapai dan bagaimana langkah-langkah atau rubriknya. Kemudian skor nilai ini akan diperoleh berdasarkan skor perolehan dibagi dengan jumlah poin total dikali 100. Selanjutnya itu teknik penilaian yang kedua itu proyek, di mana saya sudah menampilkan contoh rubrik penilaian proyek di mana itu terdapat aspek yang akan diukur dan juga skor maksimal yang dicapai. Selanjutnya itu ada teknik penilaian portofolio, di mana sih sudah saya tampilkan bagaimana format penilaian dari portofolio itu sendiri, di mana terdapat mata pelajaran, alokasi waktu, sampel yang dikumpulkan di sini berupa karangan, terus ada nama peserta didik, dan kita akan menilai berdasarkan kompetensi dasar dan juga ada aspek yang dinilai. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.